selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Berusaha berharap anak-anak semua dan juga seluruh anggota keluarga, mama papa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita melanjutkan belajar kita. Hari ini kita belajar PAK, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Setelah tadi anak-anak belajar tematik ya. Jadi hari ini ada 2 ya, tematik dan PAK ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 8 sekolahku. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku e-book halaman 71 sampai dengan 77 ya. Nah, anak sudah siap untuk belajar? Oke. Untuk kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengenal lingkungan sekolah sebagai tempat yang dianugerahkan Allah untuk bertumbuh dan berkembang. Tujuan pembelajarannya menyebutkan orang-orang yang berperan dalam perkembangan dirinya di sekolah. Kemudian menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan terhadap orang yang berperan di sekolah. Dan ini melaksanakan piket, tapi nanti untuk anak-anak kalau sudah masuk, kalau sudah tidak pandemi. Nah, sekarang piketnya nanti di rumah ya. Oke. Nah, sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang baik, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah ini untuk belajar bersama teman-teman. Dampingi kami agar dapat belajar dengan baik. Terlebih di masa ini kami belajar jarak jauh dan juga PTMT. Kiranya Tuhan selalu mendampingi proses belajar kami baik yang di rumah maupun yang di sekolah, agar semuanya berjalan dengan baik dan kami tetap diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sebelum melanjutkan, kita akan mengawali pembelajaran ini dengan bernyanyi bersama ya. Anak-anak pernah menyanyikan lagu ini kan? Sudah bisa ya? Lagunya Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Nah, anak-anak, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Pergi sekolah sampai
Nah, anak-anak sekarang tadi sudah anak-anak sudah menyanyi ya. Jadi apa yang dilakukan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah? Iya, harus berpamitan dulu kepada orang tua supaya anak-anak diberkati oleh orang tua ya sehingga dapat belajar di sekolah dengan baik. Nah, mari sekarang kita akan mengenal lingkungan sekolah. Kita udah sampai di sekolah ini ya, mengamati lingkungan sekolah. Nah, coba apa pesan ayah ibu sebelum kita berangkat ke sekolah? Dalam lagu tadi, apa pesannya? Ya, oh ibu dan ayah, selamat pagi. Kan anak-anak memberi salam ya, pamit. Ku pergi belajar sampai kan nanti. Nah, lalu ini pesan orang tua. Selamat belajar, nak penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Pesannya, hormati gurumu, sayangi teman. Nah, jadi pesan ayah ibu sebelum berangkat sekolah agar belajar dengan baik ya. Pasti semua mama papa berpesan begitu. Belajar dengan baik, hormati guru, sayangi teman-teman. Nah, mengapa anak-anak datang ke sekolah? Untuk apa datang ke sekolah? Iya, tentu untuk belajar ya. Bertemu teman-teman juga, bertemu ibu guru juga ya dan yang lain. Siapa sajakah yang bertanggung jawab merawat lingkungan sekolah? Siapa yang bertanggung jawab merawat lingkungan sekolah? Iya, seluruh warga sekolah termasuk juga anak-anak ya. Merawat lingkungan sekolah itu menjaga kebersihannya juga ya. Maka harusnya kita ada kelompok piket. Tapi karena pandemi kita belum berlakukan kelompok piket karena setiap pulang sekolah kelas kita harus disemprot disinfektan ya supaya kita terbebas dari kuman, disapu, dipel. Nanti itu dilakukan sementara oleh Bapak Ibu guru dan juga Bapak-bapak membantu pelaksana. Nah, anak-anak tetap bertanggung jawab menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan membawa makanan yang tidak berbungkus plastik supaya tidak menimbulkan sampah. Juga jangan membuang sampah ke laci, buang sampah di tempat sampah. Ya, apa yang dapat kamu lakukan agar lingkungan sekolahmu bersih? Nah, tentu tadi menjaga kebersihan, ya. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Setiap anak wajib bersekolah supaya menjadi anak yang pintar dan baik hati. Di sekolah ada petugas-petugas yang merawat lingkungan sekolah. Ya, semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Jadi yang bertanggung jawab itu seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah itu anak-anak, Bapak Ibu guru, para semua yang ada di sekolah itu bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jika lingkungan sekolah bersih, maka kita juga akan bisa belajar dengan nyaman ya. Tapi kalau lingkungannya kotor, kita tidak bisa belajar dengan nyaman. Maka mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah sesuai dengan peran anak-anak ya. Anak-anak tadi bisa melakukannya dengan tidak membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah ke laci, ya, jangan mencoret-coret meja dan juga dinding, ya. Jaga kebersihan lingkungan sekolah. Juga ketika di toilet, ya, siram air banyak-banyak supaya tidak menimbulkan bau juga supaya tetap bersih. Oke ya anak-anak. Nah sekarang coba perhatikan. Anak-anak pasti tahu gambar ini ya. Gambar siapa ini? Iya, gambar Yesus ya.
gambar Tuhan Yesus. Yesus berbicara kepada banyak orang. Katanya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, ya, ilmu, maka kita belajar, ya, supaya kita tahu, ya. Ini pesan Yesus, ya. Ini orang berbondong-bondong mau bertemu dengan Yesus, ya. Oke, anak-anak, kita ingat-ingat ya pesan Yesus dan kita lakukan. Nah, sekarang coba perhatikan tadi Tuhan Yesus berpesan kan? Nah, yang masih ingat apa tadi? Jawablah pertanyaannya dengan benar. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak tadi? Ayo, masih ingat apa? Iya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu pesan Yesus. Nah, siapa saja yang membimbing kita di sekolah? Kita kan belajar di sekolah ya, sekarang itu PTMT ya. Pembelajaran tatap muka terbatas. Siapa yang membimbing kita belajar di sekolah? Iya, jelas satu, ibu guru ya. Di sekolah atau guru ya. Di sekolah kita bertemu dengan siapa saja sih? Ya, selain ketemu bu guru, ketemu siapa? Iya, teman-teman, ketemu ibu kepala sekolah, ketemu siapa lagi? Ketemu Pak Satpam, ketemu bapak-bapak penjaga sekolah, ketemu bapak ibu yang bertugas di tata usaha, ya, ketemu banyak sekali orang-orang yang berperan di sekolah, dan yang membimbing kita belajar di sekolah adalah guru. Nah, bagaimana sikap kita terhadap guru dan para petugas di sekolah? Bagaimana sikap kita? Bagus. Kita harus bersikap sopan dan menghormati, ya. Bersikap sopan dan santun kepada semua para petugas yang ada di sekolah, ya. Nah, mengapa kita harus belajar di sekolah? Mengapa kita harus belajar, anak-anak? Hebat. Ya, kita harus belajar tentu supaya pintar, ya, supaya kita semakin berkembang menjadi orang yang pintar, ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang untuk berusaha melakukan kebenaran. Di sekolah, Bapak Ibu guru membimbing kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Berusahalah bersikap baik terhadap petugas sekolah dan teman-teman. Dengan belajar di sekolah, kita harus dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan benar, dan mana yang tidak baik, ya. Anak yang melakukan kebenaran hidupnya akan bahagia. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik dan benar, hidup kita akan bahagia. Maka mari anak-anak yang ingin hidup bahagia, kita harus lakukan ya perbuatan-perbuatan baik dan juga benar. Nah, coba sekarang renungkan. Direnungkan, sudahkah aku rajin belajar dan menjadi anak yang baik? Apakah anak-anak sudah rajin belajar atau masih sering disuruh-suruh? Nah, belajar dengan rajin itu tidak harus disuruh-suruh orang tua, mama, papa, bapak, ibu guru. Tapi tanggung jawab bahwa anak-anak harus belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Jadi tidak usah tugasnya ditunda-tunda. Kalau sudah dikerjakan, untuk sekarang segera foto dan kirimkan kepada ibu guru ya, supaya bisa segera diperiksa ya. Oke, sudahkah aku ikut merawat lingkungan sekolahku? Nah, anak-anak, sudah ikut merawat lingkungan sekolah apa belum? Oh, tentu sudah ya.
Caranya dengan tidak membuat lingkungan sekolah menjadi kotor, tidak membawa sampah ke sekolah. Makanya Ibu selalu berpesan ketika ke sekolah bawa bekal, bawa makanan, ya pakai kotak makan, ya tidak berbungkus plastik, ya supaya tidak menimbulkan sampah dan sampah plastik itu tidak bisa busuk, membuat nanti selain lingkungan kotor juga bumi kita menjadi rusak, ya juga membawa air minum, ya bawa air minum dengan botol minum dari rumah, ya oke. Semoga nanti yang belum melaksanakan dengan baik bisa melaksanakan ini dengan lebih baik lagi. Anak-anak hebat pasti bisa, ya. Oke anak-anak, ini apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Kita akan lihat rangkumannya. Yang pertama, sekolah tempat untuk belajar dan menimba ilmu atau mencari ilmu. Di sekolah saya belajar supaya pintar dan mempunyai sikap yang baik. Mempunyai banyak teman juga, ya. Di sekolah saya belajar membaca, menulis, berhitung, ya, dan olahraga serta kesenian, ya. Kemudian saya bersyukur kepada Tuhan, ya, dengan rajin belajar. Dengan rajin belajar itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita belum rajin belajar, berarti kita masih kurang bersyukurnya, ya. Tugas sekolah harus segera dikerjakan. Tadi, ya, jangan ditunda-tunda. Saya senang datang ke sekolah karena dapat belajar bersama dengan teman-teman dan guru, ya. Nah, kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan bisa kita laksanakan dengan baik. Oke ya anak-anak. Nah, kita refleksikan ya. Coba refleksinya, bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Ibu Rosa berharap anak-anak bisa belajar hari ini dengan senang hati, dengan sukacita. Ya, ketika kita belajar dengan senang, maka apa yang kita pelajari akan bisa masuk, ya. Tetapi kalau kita belajar dengan terpaksa dan dengan senang hati, kita tidak akan bisa belajar dengan baik. Nah, nilai sikap apa yang kita miliki dengan mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, yaitu hari ini kita belajar sikap bertanggung jawab terhadap tugas. Maka kerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan baik tanpa menunda-nunda. Ya. Nah, tugasnya nanti kalian akan dikirim LKS atau soal, lalu kalian kerjakan ya. Paling lambat pukul 22 malam ini sudah dikirim ke Bu Guru, ya. Ini ada beberapa contoh soal nanti, ya. Sekolah adalah tempat anak-anak ngapa? Iya, belajar. Di sekolah belajar bersama teman-teman supaya pintar. Tugas sekolah harus segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Saya senang datang ke sekolah karena dapat belajar bersama guru dan teman-teman, ya. Di sekolah aku mendengarkan nasihat ibu guru. Nah, anak-anak nanti kerjakan tugasnya dengan baik dan segera kirim ya. Tulis yang rapi, ya. Boleh langsung di buku supaya sambil latihan menulis, ya. Jadi di kotak-kotak, tulis yang rapi. Ibu mau melihat tulisan kalian dan nanti kirimkan. Oke anak-anak, ya ini pembelajaran PAK hari ini. Mari kita mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Anak-anak sehingga ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, bimbinglah aku agar semangat dalam belajar dan selalu melakukan
yang baik dimanapun aku berada. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Thank you. Goodbye. See you tomorrow. Sampai jumpa.